Ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol, atau aku. Ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Syaroni. Catat tuh, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Seruan, bubarkan DPR, mungkin terdengar radikal, bahkan mustahil secara hukum. Namun, narasi ini bukan sekadar ledakan emosi. Ia adalah puncak kekecewaan publik terhadap sistem politik yang korup, ketika demokrasi telah tereduksi menjadi sekadar pasar transaksi. Bawaslu RI mencatat 130 kasus politik uang pada Pilkada 2024. Itu data resmi. Tetapi rakyat tahu, hampir semua kursi DPR hari ini dimenangkan lewat praktik kotor, amplop, sembako, hingga janji proyek. Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah, pernah mengungkapkan bahwa modal untuk menjadi anggota DPR RI berkisar antara 5 miliar rupiah hingga 15 miliar rupiah. Itu hanya biaya pribadi. Di luar itu, partai politik pun harus menggelontorkan dana fantastis demi lolos ke parlemen. Dengan ambang batas parlemen 4%, partai membutuhkan setidaknya 180 miliar rupiah hanya untuk mengamankan 24 kursi dari total 580 kursi DPR, dengan rata-rata biaya satu kursi mencapai 7,5 miliar rupiah. Angka-angka ini memberi gambaran jelas. Kursi parlemen bukan lagi ruang pengabdian, melainkan investasi politik. Tak heran, isu kenaikan tunjangan 50 juta rupiah bagi anggota DPR justru tampak kecil jika dibandingkan dengan modal besar yang mereka keluarkan. Dan inilah risiko terbesarnya. Mereka masuk dengan mental pedagang, bukan negarawan. Secara konstitusional, DPR adalah lembaga yang sangat kuat. Setelah amandemen UUD 1945, kedudukan DPR setara dengan Presiden. Presiden tidak bisa lagi membubarkan DPR seperti yang pernah dilakukan Soekarno pada 1960 atau dicoba Gus Dur pada 2001. Satu-satunya jalan legal hanyalah melalui amandemen UUD, sesuatu yang nyaris mustahil dilakukan. Namun, di balik kekuatan itu, DPR justru rapuh secara moral. Mereka bungkam ketika koruptor mendapat remisi, lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan, dan menjadikan legislasi sebagai komoditas barter. Anggaran pun seringkali tersandera oleh kepentingan politik jangka pendek. Paradoks pun lahir. DPR yang begitu perkasa di atas kertas, justru kehilangan wibawa di hati rakyat. Jika membubarkan DPR secara hukum nyaris mustahil, lalu apa jalannya? Bukan tank, bukan senjata, bukan pula amandemen konstitusi. Aksi massa berjilid-jilid pun hanya akan dicap sebagai premanisme dan pada akhirnya dibenturkan dengan aparat. Satu-satunya jalan yang nyata adalah menolak logika politik uang. Selama rakyat rela menjual suaranya, kursi DPR akan terus dikuasai mereka yang bermodal besar, bukan yang berintegritas. Tetapi, jika rakyat kompak menolak dijadikan komoditas, sistem akan terpaksa berubah. Inilah revolusi sejati, revolusi kesadaran rakyat. Kesadaran bahwa pemilu bukan pasar, suara bukan barang dagangan, dan wakil rakyat seharusnya dipilih karena integritas, bukan isi amplop. Seruan itu sejatinya bukan ajakan literal untuk meniadakan lembaga DPR. Ia adalah teriakan protes keras terhadap sistem politik yang busuk. Sebuah jeritan frustrasi rakyat yang sudah muak dengan wakil rakyat yang tak lagi mewakili. Secara hukum, membubarkan DPR memang mustahil. Tetapi di hati rakyat, lembaga itu sudah lama bubar. Karena yang dibutuhkan kini bukan sekadar reformasi prosedural, melainkan revolusi kesadaran. Ketika rakyat berhenti menjual suara, menolak diperjualbelikan, dan berani menuntut integritas, maka DPR dalam bentuknya yang korup akan runtuh dengan sendirinya. Dan pada hari itu, kita akan memiliki DPR baru,
bukan hanya kuat di atas kertas, tetapi juga kokoh di hati rakyat.